Halo bestinya Kak Tani, Besti, di tengah panasnya konflik antara Yaimim dan Sahara, nama Denny Subargo ikut terseret ke dalam pusaran kontroversi. Bukan karena ia terlibat langsung, melainkan karena perannya sebagai host podcast yang menjadi panggung klarifikasi Yaimim. Penampilan Yaimim di kanal Curhat Bang Densu langsung menyulut reaksi publik Besti, mengubah arah opini dan memicu gelombang komentar yang gak terbendung. Tapi bukan cuma netizen, sang istri Olivia Alan ternyata juga ikut komentar loh. Dalam video yang diposting di akun media sosial, Olive terlihat menegur gaya penyajian podcast Densu yang dianggap membingungkan publik. Nah, Olive juga bilang kalau pola Densu yang memberi ruang pada dua pihak berseteru sering bikin salah kaprah. Akibatnya penonton dibuat bingung. Lalu netizen pun terbelah Besti. Nah, dia ini kalau podcast ini bikin orang bingung. A atau B, B atau A atau C, mana yang benar, mana yang salah. Kenapa begitu? Iya nggak tahu, kamu bikin orang bingung. Nanti orang nonton kamu podcast sama A, ngedukung A. Nanti nonton kamu podcast sama B, ngedukung B. Padahal A lagi berseteru sama A sama B lagi berseteru. Jadi bingung orang. Ini yang benar yang mana? Karena kamu podcastin kan dua-duanya. Maksud kamu kan netral. Tapi orang pas lagi kamu naikin A, pikir A yang benar. Nanti pas kamu naikin B, pikir B yang benar. Udahlah, nanti netizennya berantem. Lah, kan gua nggak suruh mendukung. Iya, padahal kamu netral. Cuman kan orang udah kayak ngeliatnya tuh kayak oh ini yang Densu naikin mungkin benar nih gitu. Kan gue nggak ngeluarin statement. Iya. Kecuali kalau gue ngeluarin statement ini yang benar. Itu Ya, kan baru ini kamu bikin bingung. Eits, tapi Densu langsung kasih penjelasan kalau dirinya hanya menyediakan wadah, bukan penghakiman. Tapi di mata publik, siapapun yang tampil duluan di podcast langsung dianggap sebagai pihak yang paling valid. Ketika Yaimim tampil dan membongkar sisi emosional konfliknya, dukungan publik pun bergeser. Sahara yang sebelumnya mendapat simpati mulai dipertanyakan. Apalagi episode yang menampilkan Sahara belum tayang, membuat narasi publik semakin berat sebelah. Gini ya netizen, kan kalian yang nilai nih. Kalian yang mendukung, ya, saya kan wadah, memberikan tempat gitu. Saya tidak, dukung dia. Yang dukung kan kalian ya. Jadi gua yang lu salahin. Karena kamu bikin bingung. Jadi mau lu gua angkat satu pihak aja gitu. Enggak. Bukan masalah bikin bingung karena ngomongnya bikin bingung, bukan. Jadi kenapa bingung itu adalah kamu pada saat menaikkan yang pertama naikin si A itu jadi kayak kesannya oh ini A yang benar. Tapi nanti begitu kamu naikin si B, oh ini B yang benar. Jadi kayak mana yang benar gitu. Jadi bingung. Kan netizen yang nilai, bukan gua. Gua kan cuma wadah doang. Mas maunya gua naikin satu pihak aja gitu supaya orang taunya oh yang benar gini gitu. Boleh. Aduh. Ya, udah kamu tidak akan bisa memuaskan netizen. Semua permasalahan ini bermula saat Yaimim, mantan dosen UIN Malang, berseteru dengan tetangganya Sahara gara-gara deretan mobil travel yang parkir sembarangan di depan rumah. Jalan umum yang harusnya bisa dipakai bareng malah dipenuhi kendaraan. Emang awalnya cuma soal parkiran, malah jadi konflik panas banget loh Besti. Kini persoalan itu telah menjelma menjadi drama sosial yang melibatkan dugaan persekusi, intimidasi, bahkan pengusiran dari lingkungan tempat tinggalnya sendiri. Sekarang ini saya merasa sepertinya ada gerakan nggak tahu siapa yang mengerahkan agar para tetangga ini tidak menyapa kami. Di surat pengusiran itu ada 5 poin. Nah, 5 poin nggak apa-apa ya bisa jelaskan ya. Ada 5 poin yang dijadikan sebagai alasan kenapa kami diusir. Yang pertama yaitu kami dianggap mengupload atau share berbagai kegiatan dalam bentuk narasi, video atau apalah gitu ya ke WA grup RT. Kemudian itu maupun langsung japri kepada pengurus RT gitu. Yang kedua, berperilaku tidak pantas dilakukan oleh seorang dosen yaitu
Jelas aurat. yaitu minum minuman keras dan memperlihatkan bagian tubuh yang seharusnya merupakan aurat. Oke. Kemudian yang ketiga, melakukan penutupan akses jalan. Oke. Keempat, menyebarkan berita tuduhan fitnah. Mm-mm. Kelima, berseteru secara fisik dan verbal dengan warga pemilik usaha rencar. Ini Sahara. Sahara. Nah, yang saya sayangkan adalah ada juga ini itu pertimbangan kenapa kami diusir. Di surat ini disebutkan bahwa telah dilakukan beberapa kali pertemuan antara pengurus RT dan beberapa warga dengan saudara Dr. Imam Muslimin. Nah, inilah yang kami sayangkan. Kami sama sekali tidak pernah didudukkan bersama. Drama parkiran yang awalnya cuma gesekan antara tetangga, sekarang udah resmi naik level, Besti. Saling lapor ke polisi, ya Imim gak tinggal diam. Lewat kuasa hukumnya, laporan udah masuk sejak beberapa waktu lalu. Fokusnya, dugaan pelanggaran Undang-Undang ITE, pencemaran nama baik, dan persekusi digital yang dianggap merusak reputasi. Tapi nggak berhenti di situ aja. Sahara juga dikabarkan siap melawan balik. Isu soal laporan dari pihaknya mulai beredar nih, meski belum jelas detailnya. Sementara itu mediasi sempat diusulkan aparat pemerintah, tapi gagal total. Waduh, kayaknya bakal panjang nih Besti. Pokoknya semoga seluruh pihak bisa dapetin jalan terbaik buat permasalahan mereka ya. Bangun itu bata itu udah ada saksinya, tukangnya juga udah tadi ngomong, tukangnya juga udah ngingetin ke bapak. Bapak bilang apa ke tukangnya? Ya memang iya. Udah Pak, jangan ngeles aja. Bukan ngeles Bu, saya ingin ini selesai dengan baik-baik, ya toh. Oh iya makanya ayo datang, ayo kalau mau baik-baik saya Begini bisa Bu, baik-baik. bagaimana saya menawarkan ketemuannya dekat Ibu Ada, itu di bengkel Cakara ada, kursinya banyak. Kebetulan kafenya bukanya jam 12, jadi tidak ada makan, tidak ada minum. Enak tempatnya Bu, bengkelnya udah buka, tapi kafenya belum ada kursinya. Saya tunggu di bengkel Cakara samping Ibu itu. Cakara Bu. Ini loh, Brojans Cafe. maaf ya, Pak, Brojan ya. Cafe, Oh, jadi kesannya maaf Bapak itu yang punya, maaf ya, kalau Oke. saya mau bicara kasar Bapak yang punya salah. Kenapa jadi kami yang harus ngikutin Bapak ya? Saya ngikuti Ibu sekarang gimana maunya? Ya udah, iya ini di rumah Bapak loh. Rum- Ini Pak. Mohon maaf Bu, rumah saya tidak diperuntukkan untuk orang yang marah-marah. Oh ya udah kalau gitu kita di luar rumah Bapak. Baik, Ya. baik. Di kafe Bu ya? Lokasi. Di loh, Enggak di kafe, bukan. Bapak jangan ngotot di kafe terus ya. Kalau Bapak seperti ini, saya yang akan marah terus. ya silakan Ibu marah kalau gitu. Uang saya ini ingin baik-baik kok. Ibu itu mau ketemuan di mana? Oh, baik-baik. Ibu mau Ini ketemu? Saya kan udah bilang, sebentar Bapak bilang Bapak nggak mau di rumah Bapak untuk berribut-ribut. Ya. Oke, sekarang saya di luar, di dekat tanah almarhumah ibu saya. Ya itu sama dengan dekat rumah saya Bu. Nggak kondusif. Bagaimana kalau Ibu? Pak saya jamin, Bapak nggak akan diketuai, enggak. Bukan, nggak mungkin tak Bu. Ini negara hukum, kepro itu gimana tuh Bu? Ini negara hukum Bu. Bapak nggak usah takut, ya makanya Bapak nggak usah takut. Loh. Bapak kan pernah bilang bela diri apa tuh yang itu. Udah saya tunggu. Loh, karena Udah kok saya tunggu di konteksnya sini. beda Bu. Saya ditantang. Oh, enggak, bukan konteksnya beda. Cuman saya hanya Bu, mengubah ini- kata-kata Bapak yang Bapak jagoan. Cek toh Bu. Ini mau menyelesaikan apa mau tengkar? Saya tanya Bu. Saya mau. Ya, mau menyelesaikan. Oke, kalau mau menyelesaikan Bu, ayo kita selesaikan dengan duduk. Kalau di luar rumah nggak ada tempat duduknya Bu. Enggak. Oh bisa lesehan nanti kita kalau perkara duduk. Aduh nggak kuat. Bapak ini muter-muter. Enggak, Bapak muter-muter karena Bapak nggak mau ketemu. Karena Bapak Demi Allah saya ketemu Bu. Saya ingin ketemu Bu. Demi Allah Bu. Saya ingin ketemu. Ayo sekarang itu loh Bu. Cakara itu hanya 50 meter dari tempat Ibu sekarang. Brojan Cafe. Oh ya, Cakara. Ya. Cakara, oke saya temui Bapak. Oke, saya ke situ Bu ya. Saya ke situ. Udah, ayo. Oke. Ya. Cakara. Cakara Bu. Di mana? Bu, tenang Bu. Cakara itu Iya. itu Brojan Cafe itu loh Bu, ada seng di tanah Ibu kan sekarang. Ibu di tanah Ibu kan? Lihat ke sebelah utara Bu. Iya. Lihat utara di balik seng itu. Perlu Pak RT enggak? Silakan. Silakan.
Pak RT, Pak RW ada nggak apa-apa, lebih baik. Nanti saya tanya dulu. Oh. Apa perlu Babinsa juga? Silakan, nggak apa-apa, siapa saja kalau ibu perlu monggo. Warahmatullahi wabarakatuh. Para netizen yang tercinta dan sangat saya cintai. Pertama, saya ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya atas dukungan dan doa yang luar biasa. Empati, simpati dari para netizen sungguh telah membalik dari yang semula saya merasa ciut menjadi merasa lebih berani, bukan dalam arti merasa tidak sendiri lagi. Di mana pada awalnya saya merasa terasing dari akibat pemberitaan atau pembuatan sebuah video di TikTok yang dibuat oleh Ibu Suhara atau Ibu Sahara ya, yang membuat kami, ya keluarga kami, murid-murid kami, santri-santri kami itu pada menelpon saya merasa empati dan prihatin. Alhamdulillah berkat netizen yang luar biasa menurut saya dukungannya, ini kami bahagia sekali, kami berbahagia sekali. Semoga para netizen selalu yang mendukung saya diberikan keberkahan dan kenikmatan, kemudahan, rezeki, barokah, kesehatan, dan cita-cita yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Di tengah konflik yang makin viral, muncul kabar bahwa Yaimin dipecat dari UIN Malang. Tapi ternyata itu nggak sepenuhnya benar loh. Yaimin langsung meluruskan, bukan dipecat, tapi memilih mundur sementara dari aktivitas mengajar. Tujuannya biar bisa fokus menyelesaikan masalah hukum yang lagi panas-panasnya. Buat Yaimin, UIN bukan cuma tempat kerja, itu kampus yang ia anggap suci. Tempat yang sudah membesarkan namanya sebagai pendidik. Makanya dia nggak mau kasus ini bikin nama kampus ikut tercoreng. Saya sedikit ingin meluruskan tentang pengunduran saya sebagai pengajar di UIN Malang. Saya yang mengundurkan diri, mengajukan pengunduran diri kepada atasan saya langsung, yaitu Direktur Pasca, dalam hal ini Bapak Profesor Agus Maimun. Kenapa? Karena home base saya adalah Pasca Sarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Jadi bukan UIN yang memecat saya yang mengundurkan diri. Maksudnya apa? Saya ibaratnya ini sedang perang. Perang apa itu? Saya dilaporkan oleh Ibu Suhara. Ya, saya harus melawan ini untuk saya laporkan kembali. Saya bersama istri saya Rosida ingin berangkat ini dari rumah tanpa harus membebani atau merusak nama kesucian UIN Malang, di mana UIN Malang ini yang telah membesarkan saya, yang telah mengantarkan saya menjadi semacam ini sekarang. Saya sangat bersyukur sekali. Saya akan menghadapi peperangan ini tanpa melibatkan lembaga yang saya anggap suci. Jangan sampai peperangan saya ini darahnya itu tercecer atau meletik ke lembaga yang saya anggap suci, yaitu kampus kami tercinta UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Dan ini sudah diapresiasi oleh para pimpinan. Sekali lagi, saya bukan dipecat oleh kampus UIN Malang. Saya bahkan didukung, diberikan ruang bergerak agar bisa lebih fokus menangani atau menghadapi persoalan yang sedang kami hadapi. Saya pun menyambut gembira. Kenapa? Pikiran saya adalah saya akan perang bersama istri saya menghadapi Ibu Suhara ini. Jangan sampai kampus saya ini kepeletihan darah peperangan itu. Terima kasih. Semoga UIN tetap jaya, UIN kampus saya jaya, dan jaya serta jaya, dan seluruh netizen yang telah memberikan dukungan kepada saya diberikan kesuksesan dunia dan akhirat. Nah, gara-gara drama Yaimim versus Sahara makin viral, Denny Sumargo yang awalnya cuma jadi host podcast, sekarang malah jadi sasaran netizen. Hingga akhirnya dia sempat buat tayangin podcast episode Sahara Rabu 1 Oktober 2025 kemarin. Tapi Densu batalin tayang setelah polling followersnya nunjuk mayoritas nggak setuju. Tapi ternyata hal itu membuat sebagian netizen makin gaduh.
Ada yang bilang Densu pelin-pelan, ada yang nuduh dia cuma cari cuan. Karena kesel, Densu pun akhirnya putusin buat tetap akan menaikkan podcast tersebut, Besti. Sesuai dengan vote, saya biasanya kan tayang podcast jam 7 dan harusnya hari ini jam 7 malam tayang podcast dari Sahara. Dan sesuai dengan janji saya tadi, karena sudah lewat dari jam 6, vote-nya banyak yang tidak mau tayang, maka hari ini saya tidak tayangkan sesuai dengan janji saya. Udah nggak gue naikin, lu ngata-ngatain gue, bawa-bawa bini gue lagi. Bilangnya gue cari cuan buat kasih makan anak bini gue pakai uang yang nggak benar gitu maksudnya. Kan nggak gue naikin, sama aja dong jadinya. Apa bedanya? Mau ketemu Densu dulu nih, bro. Jadi kalau gini bedanya ada di mana? Gua kan nggak naikin ngikutin kalian, masih lu serang juga, macem-macem narasi lu. Apa bedanya? Ya gua naikin lah. Naik. Awas besok ada podcast lagi, gua naikin besok pagi. Jangan lupa like, subscribe, comment, and share biar bisa dapetin video berita kece lainnya cuma di Kata Ani, Besti.